Inilah cerita luar biasa, bagaimana pertemuan sederhana di Rusia mengubah segalanya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ardi baru saja pulang kerja dari pabrik mebel. Tubuhnya letih, tangannya penuh dengan debu kayu, dan pikirannya kacau. Sejak ayahnya sakit setahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya hanya seorang penjual jajanan kecil-kecilan di depan rumah, sedangkan adiknya masih sekolah SMA. Gaji sebagai buruh pabrik tidak pernah cukup untuk membayar biaya rumah sakit, makan sehari-hari, dan kebutuhan sekolah. Ardi duduk di kursi bambu di teras rumah. Rumah itu sederhana, berdinding tembok yang mulai retak, atap genteng bocor di beberapa sudut. Ibunya keluar sambil membawa secangkir teh panas. "Minum dulu, Le, badanmu pasti capek," ucap ibunya pelan. Ardi hanya mengangguk. Ia memegang cangkir itu, menatap uapnya tanpa benar-benar ingin minum. Hatinya penuh beban. "Bu, aku ndak tahu sampai kapan kita bisa bertahan kayak gini. Uang gajiku habis terus buat bayar obat bapak. Sementara kebutuhan lain makin banyak. Aku mikir, mungkin aku harus berangkat kerja ke luar negeri. Jadi TKI," kata Ardi, suaranya lirih tapi tegas. Ibunya terdiam. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. "Kerja jauh itu berat, Le. Ibumu cuma bisa berdoa. Semoga kamu kuat. Tapi kalau memang itu jalanmu, ibu ikhlas." Ardi menghela napas panjang. Ia tahu keputusan ini bukan hal kecil. Namun, demi keluarga, ia harus rela meninggalkan tanah kelahiran. Malam itu, ia mulai mencari informasi lewat teman dan agen tenaga kerja. Setelah berbulan-bulan menyiapkan dokumen, akhirnya Ardi berangkat. Perjalanannya panjang. Ia melewati masa pelatihan, belajar bahasa asing seadanya, dan akhirnya mendapat kontrak kerja di sebuah restoran di Jakarta. Awalnya ia berharap bisa langsung ke luar negeri, tapi agennya bilang itu harus bertahap. Dari restoran itu, ia belajar banyak, melayani pelanggan, mengatur meja, bahkan mencuci piring hingga larut malam. Hari-hari berlalu. Gaji yang ia terima tidak besar, tapi cukup untuk menabung sedikit demi sedikit. Sementara itu, kesehatan ayahnya makin menurun. Beberapa kali ibunya menelpon dengan suara bergetar, meminta tambahan uang untuk biaya rumah sakit. Ardi hanya bisa menahan tangis di kamar kos sempitnya. Ia merasa gagal sebagai anak. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Ardi duduk di bangku panjang depan restoran. Jakarta sedang ramai, suara klakson kendaraan bercampur dengan teriakan pedagang kaki lima. Ia menatap langit gelap. Dalam hati ia berjanji, seberat apapun hidup, ia tidak akan menyerah. Beberapa bulan kemudian, kabar baik datang. Agen tenaga kerja menawarkan kesempatan kerja di Rusia, di sebuah kedai makanan kecil yang dimiliki seorang pengusaha Indonesia yang sudah lama menetap di sana. Ardi ragu, tapi ia tahu inilah peluang besar. Dengan gaji lebih tinggi, ia bisa membantu keluarga lebih banyak. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta penuh sesak, namun hati Ardi kosong. Ia memeluk ibunya erat, air mata mereka bercampur. "Le, jangan lupa sholat. Jaga dirimu baik-baik di sana. Ingat, kamu bukan hanya kerja buat dirimu, tapi juga buat keluarga," pesan ibunya. Ardi mengangguk, berusaha tegar meski dadanya sesak. Ia naik pesawat dengan hati berat. Perjalanan belasan jam itu terasa panjang. Ia membayangkan bagaimana hidup di negeri asing, dingin, dan penuh orang asing yang bahasanya bahkan sulit ia pahami. Sesampainya di Rusia, udara dingin menusuk tulang. Salju turun pelan, membuat kota terlihat asing tapi indah. Ardi dijemput oleh kenalan dari kedai tempat ia akan bekerja. Rumah kontrakan yang ia tempati sederhana, satu kamar kecil dengan ranjang besi dan selimut tipis. Malam pertama terasa begitu sepi, hanya suara angin di luar jendela yang menemaninya. Hari-hari di kedai dimulai sejak pagi. Ardi bekerja sebagai pelayan sekaligus tukang bersih-bersih. Ia harus menghadapi pelanggan dengan bahasa seadanya. Seringkali ia salah paham, membuat pelanggan kesal. Tapi ia belajar cepat,
berusaha keras agar tidak mengecewakan majikan. Satu malam, saat kedai ramai, seorang perempuan muda masuk. Rambutnya pirang keemasan, matanya biru, wajahnya tegas tapi manis. Ia mengenakan jaket tebal dan syal merah. Perempuan itu adalah Emily, mahasiswi Rusia berusia 25 tahun. Ia sering datang ke kedai karena menyukai masakan khas Asia. Saat itu, Emily membeli makanan untuk dibawa pulang. Ardi yang sedang mengatur meja tanpa sengaja menabrak Emily, membuat bungkus makanannya hampir jatuh. Dengan sigap, Ardi menolong, wajahnya panik. "Ah, sorry, katanya dengan logat Jawa yang kental. Emily terkejut sejenak, lalu tersenyum kecil. "It's okay," jawabnya dalam bahasa Inggris yang sederhana. Ardi merasa malu, tapi Emily justru tampak ramah. Mereka sempat berbincang singkat, menanyakan asal-usul Ardi. Saat tahu Ardi dari Indonesia, Emily tampak antusias karena ia pernah mendengar tentang Bali dan budaya Jawa. Pertemuan pertama itu sederhana, namun meninggalkan kesan mendalam. Ardi pulang malam itu dengan hati berbeda. Ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Emily kembali datang ke kedai. Kali ini ia duduk dan makan di tempat. Ardi, yang sedang bertugas, mencoba memberanikan diri menyapa. Percakapan singkat terjadi lagi. Emily mulai tahu bahwa Ardi adalah seorang TKI yang bekerja keras demi keluarganya di kampung. Hari demi hari, mereka semakin sering bertemu. Emily mulai terbiasa dengan keramahan Ardi yang polos dan sederhana. Ia tertawa saat Ardi salah mengucapkan kata-kata dalam bahasa Rusia dan kagum melihat kesungguhannya bekerja. Namun, di balik semua itu, Ardi tetap memendam rasa takut. Ia sadar dirinya hanya seorang pekerja migran yang tidak punya apa-apa. Sementara Emily adalah mahasiswi cerdas dari keluarga Rusia yang terpandang. Baginya, kedekatan mereka hanyalah pertemanan singkat yang tidak akan berlanjut. Tapi, takdir sering berjalan di luar dugaan. Emily justru merasa nyaman bersama Ardi. Dari hal-hal kecil, senyum ramah, sikap sopan, cerita tentang keluarga di Indonesia, ia melihat ketulusan yang jarang ia temui di sekelilingnya. Malam itu, setelah kedai tutup, Ardi kembali duduk di bangku depan. Ia menatap langit Rusia yang penuh bintang, sambil menggenggam ponselnya. Ada pesan dari ibunya, "Bapakmu kondisi makin lemah, Le. Doakannya, semoga bisa bertahan." Air mata Ardi jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa sendirian, jauh dari rumah, hanya bisa berharap dan berdoa. Dalam hati ia berkata, "Aku harus kuat. Aku di sini bukan hanya untukku. Aku harus buat mereka bangga." Dan di saat itulah, tanpa ia sadari, jalan hidupnya mulai berubah. Pertemuannya dengan Emily bukanlah kebetulan biasa. Itu adalah awal dari cerita panjang penuh ujian, air mata, dan kebahagiaan yang belum pernah ia bayangkan. Hari-hari di Rusia berjalan lebih cepat dari yang Ardi bayangkan. Musim dingin makin menusuk, membuat ia harus mengenakan jaket tebal meski tubuhnya tetap menggigil. Pekerjaannya di kedai semakin berat karena pelanggan banyak yang datang untuk mencari makanan hangat. Ardi terbiasa mondar-mandir, membersihkan meja, mengantar pesanan, dan mencuci piring. Emily semakin sering datang ke kedai itu. Kadang hanya untuk membeli makanan, kadang untuk duduk sambil mengerjakan tugas kuliah. Ardi mulai hafal kebiasaannya. Emily suka sup ayam hangat dengan nasi putih, sesuatu yang mengingatkan dirinya pada makanan sederhana di rumah. Suatu sore, kedai tidak terlalu ramai. Emily duduk di sudut, membuka laptopnya. Ardi memberanikan diri menghampiri, membawa segelas teh hangat. "Ini, for you. Gratis," kata Ardi terbata-bata. Emily menoleh, tersenyum kecil. "Terima kasih, Ardi." Ardi kikuk, wajahnya memerah. Ia cepat-cepat kembali bekerja. Tapi hatinya hangat, berbeda dari biasanya. Ia merasa seolah sedang melakukan sesuatu yang benar. Setelah itu, obrolan mereka makin sering terjadi. Emily mulai bertanya banyak hal tentang Indonesia. Tentang keluarga Ardi, makanan khas, bahkan budaya Jawa. Ardi menjelaskan sebisanya,
dengan campuran bahasa Inggris sederhana. Kadang ia salah ucap, membuat Emily tertawa. "Your English, funny, but cute," ucap Emily sambil tersenyum. Ardi hanya bisa garuk-garuk kepala. Ia tahu dirinya jauh dari pintar, tapi Emily tidak pernah mengejek dengan niat buruk. Sebaliknya, ia terlihat menikmati obrolan itu. Hari demi hari, kedekatan mereka tumbuh. Emily bahkan beberapa kali mengajak Ardi jalan setelah ia selesai bekerja. Mereka pergi ke taman kota, berjalan di bawah salju sambil berbicara hal-hal ringan. Emily bercerita tentang keluarganya di Moskow. Ayahnya seorang pengusaha, ibunya seorang dokter. Mereka tinggal di rumah besar dan punya kehidupan mapan. Ardi hanya mendengarkan. Dalam hati, ia merasa semakin kecil. Ia hanyalah seorang TKI dengan kamar kontrakan sempit dan uang pas-pasan. Perbedaan mereka seperti bumi dan langit. Suatu malam, setelah berjalan cukup jauh, Emily berhenti di sebuah bangku taman. Nafasnya terlihat dari uap dingin. "Ardi, kamu tahu, aku jarang merasa nyaman dengan orang. Tapi denganmu, aku bisa tertawa tanpa berpura-pura. Kamu sederhana, jujur, dan itu berbeda," ucap Emily. Ardi terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin sekali percaya, tapi keraguannya besar. Ia menunduk, menatap sarung tangannya yang sudah lusuh. "Aku cuma orang biasa, Emily. Aku datang ke sini buat kerja. Aku harus kirim uang ke rumah. Hidupku enggak bagus kayak orang lain," jawab Ardi pelan. Emily menoleh, menatap wajahnya dengan serius. "Justru itu yang membuatmu berbeda. Aku suka melihatmu berjuang. Kamu tidak berpura-pura kaya, tidak berpura-pura sempurna." Percakapan itu membuat malam terasa panjang. Dalam hati, Ardi mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ada rasa hangat, ada harapan kecil, tapi juga ketakutan besar. Beberapa minggu setelah itu, Ardi menerima kabar buruk dari Indonesia. Ibunya menelpon dengan suara panik. "Le, bapakmu drop lagi. Dokter bilang harus rawat inap. Biayanya besar." Ibu bingung. "Tabunganmu masih ada, Le?" Ardi menahan nafas, dadanya sesak. "Bu, sabar ya. Aku kirim uang secepatnya." Setelah telepon ditutup, Ardi menunduk lemas di pojok kamar. Uang gajinya bulan ini baru saja ia pakai untuk bayar kontrakan dan kirim ke sekolah adiknya. Tabungannya tinggal sedikit. Ia tidak tahu harus bagaimana. Hari berikutnya, Emily datang lagi ke kedai. Ia langsung menyadari Ardi tidak seperti biasanya. Wajahnya muram, senyum yang biasa muncul pun hilang. Setelah selesai makan, ia menghampiri Ardi di belakang kedai. "Ardi, kamu kenapa? Kamu terlihat sedih." Ardi mencoba tersenyum, tapi gagal. "Enggak apa-apa. Cuma, keluarga di rumah. Bapak sakit lagi. Aku bingung." Emily terdiam. Ia bisa merasakan kesedihan Ardi. Tanpa banyak bicara, ia menepuk bahu Ardi pelan. "Kamu orang baik. Aku percaya kamu bisa melewati ini." Ucapan sederhana itu membuat Ardi hampir menangis. Ia jarang sekali mendapat dukungan seperti itu di Rusia. Beberapa hari kemudian, Emily melakukan sesuatu yang mengejutkan. Saat Ardi sedang bekerja, ia datang membawa sebuah amplop kecil. "Ini, sedikit bantuan. Untuk keluargamu di Indonesia," kata Emily sambil menyodorkan amplop itu. Ardi kaget, wajahnya berubah pucat. No, I can't. Emily, aku tidak bisa terima ini." Emily memaksa sambil tersenyum. "Itu bukan hutang. Itu hadiah dari teman. Kamu tidak sendiri." Ardi menolak berulang kali, tapi Emily tetap menaruh amplop itu di meja. Ardi hanya bisa menunduk, menahan air mata. Hatinya campur aduk antara terharu dan malu. Ia sadar betul jarak antara dirinya dan Emily semakin besar. Malam itu, setelah kedai tutup, Ardi duduk sendirian. Ia membuka amplop itu. Isinya cukup besar untuk membantu biaya rumah sakit bapaknya. Ia tahu kalau menerimanya, harga dirinya sebagai laki-laki mungkin runtuh.
Tapi ia juga tahu keluarganya di rumah sangat membutuhkan. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya memutuskan untuk mengirimkan uang itu ke Indonesia. Hari-hari berikutnya, hubungan Ardi dan Emily semakin dekat. Mereka tidak hanya bertemu di kedai, tapi juga jalan bersama. Emily bahkan mulai belajar beberapa kata bahasa Jawa dari Ardi, membuat mereka tertawa bersama. Namun, kabar kedekatan mereka perlahan terdengar oleh teman-teman Emily. Beberapa temannya mulai berbisik-bisik. "Kenapa kau sering bersama pria itu? Dia hanya pekerja asing. Tidak sepadan denganmu." Emily marah mendengar komentar itu. Tapi diam-diam, Ardi mendengar juga dari pelanggan lain. Ia semakin yakin bahwa hubungan mereka tidak mungkin. Malam itu, ketika Emily mengajak jalan lagi, Ardi akhirnya berbicara. "Emily, mungkin kamu harus berhenti ketemu aku. Orang-orang sudah bicara. Aku cuma TKI. Kamu, anak orang berada. Dunia kita beda." Emily menatapnya tajam. "Ardi, kenapa kamu peduli dengan orang lain? Aku yang memilih siapa yang ada di hidupku, bukan mereka." Ardi menggeleng, menahan rasa sakit di dadanya. "Aku takut, Emily. Takut kamu kecewa. Aku hendak bisa kasih hidup yang bagus. Aku cuma bisa kerja, kirim uang buat keluarga. Aku hendak pantas untukmu." Emily terdiam lama. Ia bisa melihat betapa dalamnya luka Ardi. Ia tahu Ardi bukan menolak karena tidak suka, tapi karena merasa rendah diri. Dengan suara bergetar, Emily berkata, "Aku tidak butuh kamu jadi orang kaya, Ardi. Aku hanya butuh kamu jadi dirimu sendiri. Itu sudah cukup." Perkataan itu membuat Ardi terdiam lama. Dalam hatinya, ia ingin percaya. Tapi ia juga tahu, jalan di depan mereka tidak akan mudah. Dan benar saja, ujian lebih besar mulai menunggu. Hari-hari berjalan semakin cepat. Kedekatan Ardi dan Emily semakin terlihat jelas oleh orang-orang di sekitar. Mereka sering terlihat makan bersama, tertawa di taman, atau sekadar berjalan di jalanan Moskow sambil membawa kantong belanjaan. Buat Ardi, semua itu terasa seperti mimpi yang mustahil. Ia, seorang TKI sederhana dari Jawa, bisa berjalan berdampingan dengan seorang gadis Rusia dari keluarga terpandang. Namun, dunia tidak seindah yang ia harapkan. Pada suatu malam, Emily mengajak Ardi bertemu di sebuah kafe kecil. Kafe itu tenang, lampu-lampunya redup, dan hanya ada beberapa orang di dalam. Emily terlihat gelisah sejak awal. "Ardi," kata Emily pelan sambil memegang cangkir kopinya, "aku ingin jujur. Aku sudah cerita tentang kamu ke orang tuaku." Ardi yang sedang mengaduk tehnya langsung berhenti. Ia menatap Emily, jantungnya berdetak cepat. "Terus, apa kata mereka?" Emily menghela napas panjang. "Mereka tidak senang. Ayahku bilang, aku seharusnya tidak dekat dengan pekerja asing. Mereka takut kamu hanya ingin memanfaatkan aku." Ardi terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Perasaan yang selama ini ia tahan kembali muncul. Ia memang tidak pantas. "Aku ngerti, Emily. Mereka benar. Aku hendak punya apa-apa. Aku cuma orang kampung yang datang ke sini buat kerja. Aku bukan siapa-siapa." Emily menatapnya serius. "Jangan bilang begitu. Kamu lebih dari cukup. Mereka tidak mengenalmu seperti aku mengenalmu." Ardi menggenggam cangkirnya erat, berusaha menahan emosi. "Emily, kamu punya masa depan besar. Kamu kuliah, kamu pintar, keluargamu kaya. Aku kerja angkat piring, pel mop, kirim uang ke rumah. Apa yang bisa aku kasih ke kamu?" Emily terdiam lama. Ia tahu Ardi sedang melindungi dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, Emily yakin Ardi berbeda dari orang lain. Ketulusan itulah yang membuatnya jatuh hati. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Emily mulai jarang mengajak Ardi jalan, bukan karena tidak ingin, tapi karena ia harus menghindari pertengkaran dengan keluarganya. Namun, ia tetap sering datang ke kedai, duduk diam, hanya untuk melihat Ardi bekerja. Suatu sore,
Saat kedai sudah sepi, Emily menghampiri Ardi yang sedang membersihkan meja. Aku tidak bisa menyerah begitu saja, Ardi. Kamu berarti buatku, ucap Emily dengan suara mantap. Ardi berhenti, menatap Emily dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin sekali percaya pada kata-kata itu, tapi bayangan penolakan keluarga Emily membuatnya ciut. Emily, aku takut. Takut kamu tersakiti gara-gara aku. Takut kamu dijauhi keluargamu. Aku hendak mau itu terjadi, jawab Ardi. Emily tersenyum pahit. Mungkin memang tidak mudah. Tapi aku tidak peduli. Aku lebih peduli sama perasaan ini. Ardi hanya bisa menghela napas panjang. Ia tidak menemukan jawaban yang tepat. Beberapa minggu kemudian, situasi semakin sulit. Emily mengundang Ardi ke rumahnya. Ardi awalnya menolak, tapi akhirnya ia setuju karena tidak ingin membuat Emily kecewa. Rumah keluarga Emily besar dan mewah. Dindingnya tinggi, interiornya modern. Ardi yang datang dengan pakaian rapi sederhana merasa sangat asing. Ia berdiri di depan pintu dengan tangan gemetar. Pintu dibuka oleh ayah Emily. Lelaki tinggi dengan jas tebal, wajahnya dingin. Ia menatap Ardi dari atas sampai bawah dengan pandangan merendahkan. Kamu Ardi? Tanyanya dengan bahasa Inggris kaku. Iya, Sir. I'm Ardi, jawab Ardi gugup. Ayah Emily tidak menjawab. Ia hanya berbalik masuk. Ardi mengikuti dengan langkah pelan. Di ruang tamu, ibunya Emily duduk sambil melipat tangan di dada. Emily menyambut Ardi dengan senyum gugup, lalu memperkenalkan mereka. Percakapan malam itu penuh ketegangan. Ayah Emily beberapa kali menanyakan pekerjaan Ardi, penghasilannya, bahkan latar belakang keluarganya. Jadi kamu hanya seorang pekerja restoran? Kamu pikir kamu bisa memberikan masa depan yang layak untuk putri saya? Tanya ayah Emily dengan nada tajam. Ardi menunduk, wajahnya merah. Saya kerja keras, Sir. Saya berusaha untuk keluarga saya. Saya mungkin tidak punya banyak, tapi saya tulus. Ayah Emily tertawa kecil dengan sinis. Tulus tidak bisa membeli rumah. Tulus tidak bisa membiayai keluarga. Kamu sebaiknya tahu tempatmu, Ardi. Emily marah mendengar itu. Papa, jangan bicara begitu. Kamu tidak mengenal dia. Ardi lebih jujur dari banyak orang yang aku kenal. Tapi pertengkaran itu tidak mengubah apapun. Malam itu, Ardi pulang dengan hati hancur. Ia merasa benar-benar tidak layak. Kata-kata ayah Emily berputar-putar di kepalanya. Di kamar kecilnya, Ardi menatap langit-langit dengan mata kosong. Ia ingat keluarganya di Indonesia, ayah yang sakit, ibu yang menunggu kabar, adik yang butuh biaya sekolah. Semua itu sudah cukup memberatkan hidupnya. Sekarang, ia harus menghadapi kenyataan bahwa cintanya mungkin tidak akan diterima. Keesokan harinya, Ardi memutuskan menghindari Emily. Ia bekerja seperti biasa, tapi menghindari tatapannya setiap kali Emily datang ke kedai. Emily merasa ada yang berubah, lalu mencoba menghubungi Ardi. Kenapa kamu menjauh? Kamu marah karena orang tuaku, tulis Emily lewat pesan. Ardi menatap layar ponselnya lama, lalu membalas singkat. Emily, aku hendak pantas buat kamu. Aku harus fokus ke keluargaku. Lupakanlah aku. Setelah mengirim pesan itu, Ardi menutup matanya. Air matanya jatuh. Ia merasa bersalah, tapi ia yakin ini yang terbaik. Emily tidak tinggal diam. Ia datang langsung ke kedai malam itu. Ardi sedang membersihkan meja, wajahnya lelah. Emily berdiri di depannya, menatap dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu pikir aku akan berhenti hanya karena kamu bilang begitu? Aku bukan anak kecil, Ardi. Aku tahu apa yang aku mau. Ardi terdiam, bingung harus menjawab apa. Emily mendekat, suaranya bergetar. Aku tahu kamu takut. Tapi kenapa kamu tidak percaya padaku? Kenapa kamu selalu merendahkan dirimu sendiri? Ardi menunduk, suaranya pelan. Karena aku tahu dunia kita beda, Emily. Aku hendak mau kamu sengsara karena aku. Emily menggeleng kuat. Aku tidak butuh hidup mewah. Aku hanya butuh kamu.
Kata-kata itu membuat hati Ardi goyah. Ia ingin percaya, tapi luka dari penolakan keluarga Emily terlalu dalam. Ia butuh waktu untuk memahami semua ini. Namun, tanpa mereka sadari, cerita mereka baru saja masuk ke babak yang lebih sulit. Karena cinta yang mereka perjuangkan tidak hanya melawan jarak dan perbedaan, tapi juga menghadapi dunia yang keras dan penuh prasangka. Hari itu, Ardi baru saja pulang dari bengkel. Tangannya masih berbau oli, wajahnya lelah, dan bajunya basah oleh keringat. Ia membuka pintu kontrakan kecilnya yang hanya berdinding papan tipis. Di dalam, ada kasur busa tipis, meja kecil, dan satu kursi kayu yang sudah agak patah. Semua sederhana, tapi bagi Ardi, cukup untuk bertahan hidup di tanah rantau. Sore itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Emily. Ardi, bisa ketemu sebentar? Ada yang mau aku omongin. Ardi terdiam membaca pesan itu. Hatinya berdegup kencang. Selama beberapa minggu terakhir, ia sering merasa ragu. Meskipun hubungannya dengan Emily makin dekat, ia mulai dihantui oleh kenyataan bahwa dirinya hanyalah seorang TKI sederhana. Dia takut suatu hari Emily sadar bahwa ia bukan siapa-siapa. Namun, rasa rindu lebih kuat dari ketakutannya. Ia membalas singkat, "Iya, aku bisa. Di mana kita ketemu?" Emily mengajak bertemu di sebuah taman kota dekat pusat keramaian. Tempat itu ramai oleh anak-anak yang berlari dan keluarga yang duduk bersantai. Saat Ardi datang, Emily sudah menunggunya di bangku taman. Rambut pirangnya tergerai, wajahnya tampak serius. Ardi bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. "Emily," sapa Ardi pelan sambil duduk di sampingnya. Emily menoleh, lalu menarik napas panjang. "Ardi, aku harus cerita sesuatu. Keluargaku tahu tentang kita." Ardi terdiam. Hatinya langsung terasa berat. Ia menunduk, menunggu kata-kata berikutnya. "Mereka tidak setuju," lanjut Emily, suaranya bergetar. "Mereka bilang aku tidak seharusnya dekat denganmu. Mereka pikir kamu hanya memanfaatkan aku." Ardi merasakan dadanya ditusuk. Ia berusaha menahan emosi, tapi wajahnya jelas berubah muram. "Jadi, mereka anggap aku orang yang hanya cari keuntungan?" tanyanya lirih. Emily mengangguk pelan. "Aku sudah coba jelaskan tentangmu. Tentang bagaimana kamu kerja keras, tentang betapa kamu baik dan tulus. Tapi mereka tetap keras kepala. Mereka bilang kamu bukan orang yang sepadan untukku." Ardi menelan ludah. Kata-kata itu menghantam dirinya. Bukan pertama kali ia merasa rendah, tapi mendengarnya dari mulut Emily membuatnya makin sakit. "Memang benar, Emily. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma kerja kasar di sini. Aku nggak punya apa-apa buat kamu banggakan," ucap Ardi dengan suara berat. Emily cepat-cepat memegang tangannya. "Jangan bicara begitu. Aku tidak peduli semua itu. Aku lihat kamu dari hatimu, bukan dari uangmu atau pekerjaanmu. Aku jatuh hati sama ketulusanmu, Ardi." Ardi memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi di dalam dirinya, rasa minder begitu kuat. Ia tahu Emily berasal dari keluarga yang cukup terpandang di lingkungannya. Bagaimana mungkin seorang seperti dirinya bisa diterima? Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Emily masih berusaha menjaga komunikasi, tapi keluarganya semakin sering menekan. Telepon dari ibunya penuh dengan nasihat tajam, menyuruhnya menjauhi Ardi. Bahkan beberapa kali Emily dipanggil pulang lebih cepat saat sedang keluar bersama Ardi. Suatu malam, Ardi dan Emily bertemu diam-diam di sebuah warung kecil yang sering mereka datangi. Emily tampak letih, matanya sembab seolah habis menangis. "Emily, kamu nggak harus begini. Aku nggak mau bikin hidupmu susah," kata Ardi pelan. Emily menggeleng cepat. "Aku yang pilih ini, Ardi. Aku tahu ini nggak mudah. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak punya perasaan padamu." Ardi menatapnya dalam-dalam. Dalam hatinya, ia ingin percaya kata-kata itu. Tapi logika terus menghantuinya. Bagaimana kalau pada akhirnya Emily menyerah karena tekanan keluarga?
Bagaimana kalau semua pengorbanannya hanya berakhir luka? Konflik itu terus menggerogoti batin Ardi. Ia mulai jarang tidur, sering termenung di tempat kerja, bahkan sempat ditegur bosnya karena tidak fokus. Suatu sore, saat Ardi sedang memperbaiki mesin mobil, ponselnya berdering. Telepon dari nomor asing. Ia mengangkatnya dengan heran. "Halo!" Suara tegas di seberang terdengar. "Ini Ardi." "Iya, benar. Ini siapa?" "Aku ayahnya Emily." Jantung Ardi langsung berdegup kencang. Ia kaget, bahkan sempat tak bisa menjawab. "Aku mau kamu menjauh dari putriku." Suara itu terdengar dingin. "Kamu orang asing, pekerja kasar, tidak punya masa depan jelas. Jangan rusak hidup Emily." Ardi menggenggam ponselnya erat-erat, wajahnya pucat. Ia mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. "Pak, saya sayang sama Emily. Saya tidak pernah berniat jahat." Namun, ayah Emily tak memberi kesempatan. "Kalau kamu benar-benar sayang, kamu harus lepaskan dia. Jangan egois." Telepon itu langsung ditutup. Ardi terduduk lemas di kursi bengkel. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada luka fisik manapun. Ia merasa seluruh harga dirinya diremukkan. Malam itu, Ardi tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kontrakan yang mulai bocor karena hujan. Di kepalanya, kata-kata ayah Emily terus berputar. "Kalau kamu benar-benar sayang, lepaskan dia." Keesokan harinya, saat bertemu Emily, Ardi tampak berbeda. Ia berusaha tersenyum, tapi senyumnya dipaksakan. Emily yang peka langsung menyadari. "Ardi, ada apa? Kamu terlihat aneh." Ardi menarik napas panjang. "Emily, mungkin ayahmu benar. Mungkin aku nggak pantas buat kamu." Emily terkejut. "Kamu ngomong apa sih? Kamu pantas." Ardi menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku nggak mau kamu terus disakiti keluargamu karena aku. Kalau memang aku bikin hidupmu susah, lebih baik aku yang mundur." Emily langsung menangis. Ia menggenggam tangan Ardi erat-erat. "Jangan pernah bilang begitu. Aku butuh kamu, Ardi. Aku sanggup hadapi semua ini asalkan kamu tetap di sisiku." Air mata Ardi jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hatinya, ia sangat ingin percaya pada kekuatan cinta mereka. Tapi bayangan ucapan ayah Emily terus menghantui. Ia berada di persimpangan sulit, bertahan dengan risiko menyakiti Emily lebih jauh, atau melepaskan demi kebahagiaan gadis itu. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebimbangan. Emily tetap berusaha ceria, tetap menemuinya, tetap bicara soal masa depan. Tapi Ardi selalu merasa dihantui ketakutan. Setiap kali melihat Emily tersenyum, hatinya hangat. Tapi setiap kali mengingat ancaman keluarganya, hatinya kembali hancur. Konflik itu menggerus kebahagiaan mereka. Emily berjuang dengan caranya, Ardi berjuang dengan rasa rendah dirinya. Hubungan yang dulu sederhana kini berubah rumit, penuh air mata dan ketidakpastian. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap sama, rasa cinta mereka yang tak bisa hilang. Bahkan ketika dunia seolah menolak, hati mereka masih berusaha bertahan. Ardi tahu, cepat atau lambat ia harus mengambil keputusan besar. Dan keputusan itu akan menentukan apakah kisah mereka berakhir dengan perpisahan, atau menjadi awal dari sebuah perjuangan yang lebih berat lagi. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berat bagi Ardi. Ia masih bekerja di bengkel seperti biasa, tapi pikirannya terus kacau. Setiap kali ia melihat Emily, hatinya selalu hangat, namun bayangan kata-kata ayah Emily tidak pernah hilang. Ia merasa terjebak dalam dilema yang sulit, bertahan atau mundur. Emily sendiri tidak tinggal diam. Ia sadar Ardi sedang berjuang dengan perasaan rendah diri. Ia mencoba menenangkan, meyakinkan, dan menunjukkan bahwa ia serius. Suatu sore, Emily mengajak Ardi bertemu di sebuah kafe sederhana di pinggir kota. Saat Ardi datang, Emily sudah menunggu dengan secangkir teh panas. Senyumnya terlihat hangat, meski matanya tampak lelah. "Ardi," kata Emily membuka percakapan, "aku tahu semua ini gak gampang buat kamu.
Tapi aku nggak mau kamu merasa sendirian. Aku di sini buat kita berdua. Ardi menunduk, memainkan sendok kecil di tangannya. Emily, aku takut. Aku takut aku nggak bisa bikin kamu bahagia. Aku cuma kerja kasar. Hidupku nggak jelas. Aku nggak punya apa-apa buat ditawarkan. Emily langsung menatapnya serius. Kamu salah. Kamu punya hatimu, ketulusanmu. Itu yang bikin aku jatuh hati. Kalau aku cuma mau uang, aku bisa cari orang kaya. Tapi itu bukan yang aku butuhkan. Aku butuh seseorang yang bisa bikin aku merasa aman dan dihargai, dan itu aku temukan di kamu. Ardi terdiam. Kata-kata itu seperti menguatkannya, tapi tetap ada rasa ragu yang mengganjal. Beberapa hari kemudian, Emily memberanikan diri bicara dengan keluarganya lagi. Malam itu, ia duduk bersama orang tuanya di ruang makan rumah besar mereka. Ayahnya, seorang pria berwajah tegas, menatapnya dengan tatapan dingin. Ibunya hanya diam, sesekali menghela napas. "Ayah, Ibu," kata Emily dengan suara mantap. "Aku serius dengan Ardi. Aku ingin kalian tahu, dia bukan orang jahat seperti yang kalian pikir. Dia pekerja keras dan tulus." Ayahnya langsung menepuk meja. "Tulus saja tidak cukup untuk membangun masa depan. Emily, kau pikir hidup hanya tentang cinta? Bagaimana nanti kau akan hidup dengan pria yang bahkan tidak punya kepastian kerja tetap?" Emily menggertakkan giginya. "Aku bisa hidup sederhana. Aku nggak butuh kemewahan. Aku cuma butuh seseorang yang benar-benar peduli padaku." Ibunya mencoba menengahi. "Emily, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami khawatir kamu akan menyesal. Tapi keputusan ini hidupku, Bu. Aku yang jalani. Dan aku yakin dengan pilihanku," jawab Emily dengan mata berkaca-kaca. Pertengkaran itu berlangsung lama, penuh air mata dan teriakan. Pada akhirnya, Emily meninggalkan meja makan dengan hati yang hancur. Ia sadar, keluarganya tidak akan mudah menerima Ardi. Keesokan harinya, Emily menceritakan semuanya pada Ardi. Mereka duduk di sebuah kursi taman yang sepi. Emily masih terlihat marah sekaligus sedih. Mereka tetap nggak mau mengerti. "Ardi, aku capek." Ardi meraih tangannya. "Aku minta maaf, Emily. Kalau saja aku punya hidup yang lebih baik, mungkin mereka nggak akan menolak aku." Emily menggeleng cepat. "Jangan salahin dirimu. Ini bukan salahmu. Kamu sudah cukup, Ardi. Justru keluargaku yang terlalu sombong." Ardi menatap Emily lama. Saat itu, ia merasa ada api kecil yang tumbuh dalam dirinya. Ia mulai berpikir bahwa ia harus berjuang, bukan mundur. Hari-hari berikutnya, Ardi bekerja lebih keras dari biasanya. Ia mengambil shift tambahan, menerima pekerjaan tambahan di malam hari sebagai tukang bersih-bersih di restoran kecil. Badannya lelah, tapi semangatnya tumbuh. Ia ingin membuktikan pada Emily, dan mungkin pada keluarganya, bahwa ia bukan pria yang menyerah. Emily mendukung dengan caranya. Ia sering datang membawakan makanan, menyemangati, bahkan membantu Ardi belajar bahasa Rusia lebih lancar. Saat Ardi pulang dengan tubuh lelah, Emily selalu tersenyum. "Aku bangga sama kamu." Kata-kata sederhana itu membuat semua lelah Ardi terasa berharga. Namun, perjuangan itu tidak tanpa masalah. Tubuh Ardi mulai sering jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri. Suatu malam, saat pulang dari pekerjaan malam, ia hampir pingsan di jalan. Untungnya Emily datang tepat waktu, membawanya pulang dan merawatnya. "Ardi, kamu nggak boleh begini. Kamu terlalu memaksakan diri," kata Emily dengan cemas sambil menempelkan kain basah di dahinya. Ardi membuka mata perlahan. "Aku cuma ingin buktiin kalau aku pantas buat kamu." Emily meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan Ardi erat. "Kamu nggak perlu buktiin apa-apa lagi. Kamu sudah cukup. Aku sayang kamu apa adanya." Kalimat itu menusuk hati Ardi, tapi juga memberi kekuatan. Ia sadar bahwa perjuangannya bukan tentang membuktikan pada keluarga Emily, tapi tentang bertahan demi cinta mereka berdua. Beberapa minggu kemudian, keadaan menjadi semakin tegang.
Keluarga Emily mengancam akan menjauhinya jika ia tetap bersama Ardi. Mereka bahkan mencoba mengenalkan Emily pada pria lain yang lebih sepadan. Emily menolak mentah-mentah. Ia semakin keras kepala, memilih Ardi di atas segalanya. Pertengkaran dengan keluarganya makin sering terjadi, hingga akhirnya Emily memutuskan keluar dari rumah untuk sementara waktu. Ia tinggal di apartemen kecil milik temannya agar bisa lebih bebas bertemu dengan Ardi. Saat Emily bercerita, Ardi merasa bersalah. "Emily, kamu gak seharusnya jadi seperti ini karena aku." Emily menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku pilih kamu dengan sadar, Ardi. Aku tahu risikonya. Jadi jangan pernah merasa bersalah. Kalau kita terus bersama, aku yakin kita bisa hadapi semua ini." Ardi merasa hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin bahwa cinta mereka layak diperjuangkan, meski penuh pengorbanan. Ia tidak lagi hanya melihat dirinya sebagai pekerja kasar, tapi sebagai pria yang punya keberanian untuk menjaga perempuan yang ia cintai. Hari-hari selanjutnya mereka jalani dengan semangat baru, meski rintangan tidak berkurang. Ardi tetap bekerja keras, Emily tetap setia mendampinginya. Mereka belajar menerima kesulitan sebagai bagian dari perjuangan. Namun, jauh di dalam hati Ardi, ia tahu ujian terbesar masih menanti. Keluarga Emily belum menyerah, dan suatu hari nanti ia harus berhadapan langsung dengan mereka. Untuk sementara, mereka hanya bisa menikmati kebahagiaan kecil, minum kopi bersama di kedai murah, berjalan di taman kota, atau sekadar duduk diam sambil saling menggenggam tangan. Hal-hal sederhana itulah yang membuat mereka yakin, meski dunia menolak, cinta mereka tetap bisa bertahan. Beberapa bulan sudah berlalu sejak Emily memutuskan meninggalkan rumahnya untuk sementara waktu. Hidupnya bersama Ardi tidak mudah, tapi penuh ketulusan. Mereka terbiasa makan makanan sederhana, berbagi tempat tinggal sempit, bahkan harus berhitung untuk membayar sewa dan listrik. Namun semua itu tidak membuat Emily menyesal. Justru ia semakin yakin dengan pilihannya. Ardi pun berubah. Ia tidak lagi sekadar pasrah dengan keadaan. Ia bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit, dan mulai percaya diri bahwa dirinya mampu menjaga Emily. Meski tubuhnya sering lelah, ia selalu tersenyum ketika melihat Emily tertawa di sisinya. Namun, tekanan dari keluarga Emily belum berhenti. Suatu hari, ayah Emily datang ke tempat kerja Ardi. Ardi sedang mengencangkan baut mesin ketika seorang pria berjas rapi masuk ke bengkel. Semua pekerja menoleh. Ardi yang masih jongkok langsung berdiri begitu melihat wajah yang sudah pernah ia dengar suaranya melalui telepon. "Ardi?" Suara itu dalam dan tegas. Ardi mengangguk, mencoba tetap tenang. "Iya, Pak. Saya Ardi." Ayah Emily menatapnya dengan sorot dingin. "Kita perlu bicara." Mereka duduk di bangku kayu di luar bengkel. Ayah Emily membuka pembicaraan dengan nada langsung. "Berapa yang kamu mau? Katakan jumlahnya, aku akan kasih. Asal kamu menjauh dari Emily." Ardi terdiam. Dadanya sesak. Harga dirinya seperti diinjak. Ia menggenggam tangannya erat-erat agar tidak gemetar. "Pak, saya tidak bisa terima tawaran itu. Saya tidak bersama Emily karena uang. Saya sayang sama dia. Saya mau jagain dia." Ayah Emily mendengus, lalu berdiri. "Kamu keras kepala. Tapi kamu tidak akan pernah bisa memberi hidup yang pantas untuk putriku." Ia lalu pergi tanpa menoleh lagi. Ardi duduk terpaku. Kata-kata itu menusuk dalam. Namun, anehnya kali ini ia tidak merasa ingin menyerah. Justru ada rasa marah yang berubah menjadi tekad. Ia berkata dalam hati, "Aku akan buktikan. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya butuh Emily, dan aku akan berjuang." Malam harinya, Ardi menceritakan semuanya pada Emily. Emily marah besar. "Bagaimana bisa ayahku menghinamu begitu? Aku tidak akan diam saja. Ardi, besok aku akan bicara langsung dengan mereka." Ardi mencoba menenangkannya. "Emily, jangan marah. Aku sudah terbiasa diremehkan. Yang penting kamu percaya sama aku."
Emily menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku percaya. Justru itu yang bikin aku semakin yakin sama kamu. Beberapa minggu kemudian, Emily benar-benar membawa Ardi ke rumahnya. Itu pertama kalinya Ardi masuk ke rumah besar keluarga Emily. Ia mengenakan kemeja sederhana yang sudah disetrika dengan rapi. Tangannya dingin karena gugup, tapi ia menegakkan badan. Di ruang tamu, ayah Emily duduk dengan wajah kaku, sementara ibunya tampak lebih tenang. Emily menggenggam tangan Ardi, seolah memberi kekuatan. "Ayah, ibu," kata Emily mantap. "Hari ini aku bawa Ardi karena aku ingin kalian benar-benar mengenalnya. Aku tidak peduli lagi dengan omongan kalian, tapi aku tetap ingin kalian lihat siapa dia sebenarnya." Ardi menunduk hormat. "Selamat sore, Pak, Bu. Saya tahu saya bukan orang kaya atau terpelajar tinggi. Saya cuma pekerja biasa. Tapi saya janji, saya akan jaga Emily dengan sepenuh hati. Saya rela kerja sekeras apapun demi dia. Saya nggak punya banyak yang bisa ditawarkan, tapi saya punya niat tulus. Itu saja yang saya bisa kasih." Ruangan hening beberapa saat. Ayah Emily masih menatap dingin, sementara ibunya perlahan berkata, "Ardi, kamu terdengar tulus. Tapi bagaimana masa depanmu? Apa kamu benar-benar bisa menjamin kehidupan anak kami?" Ardi menghela napas dalam. "Saya tidak bisa janji akan jadi kaya, Bu. Tapi saya janji tidak akan pernah menyerah. Saya sudah lama hidup susah, jadi saya tahu bagaimana bertahan. Selama saya masih bisa kerja, saya akan pastikan Emily tidak kekurangan kasih sayang dan perhatian." Emily menambahkan dengan nada keras, "Dan itu cukup buatku. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh orang yang benar-benar ada untukku." Ardi sudah membuktikan itu. Ayah Emily menggeram, tapi kali ini ia tidak langsung membantah. Ia menatap putrinya lama, lalu beralih ke Ardi. "Kau berani datang ke sini, aku hargai. Tapi buktikan kata-katamu. Jangan pernah sakiti dia. Itu bukan restu penuh, tapi setidaknya bukan penolakan mutlak lagi." Ardi merasa lega. Emily menatapnya dengan senyum bahagia, seolah beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Setelah pertemuan itu, kehidupan Ardi dan Emily tidak serta-merta menjadi mudah. Tapi mereka punya harapan baru. Ardi semakin giat bekerja, bahkan mendapat tawaran untuk ikut membuka bengkel kecil bersama seorang teman. Emily tetap mendukung, kadang ikut membantu administrasi. Perlahan-lahan, keluarga Emily mulai melunak. Ibunya sesekali menanyakan kabar Ardi, meski ayahnya tetap keras. Namun waktu berjalan, dan mereka melihat sendiri bagaimana Emily bahagia bersama Ardi. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Ardi duduk di depan kontrakan dengan Emily. Mereka menatap langit jingga, tangan mereka saling menggenggam. "Emily," kata Ardi pelan, "aku tahu jalan kita nggak mudah. Tapi aku janji akan terus berjuang. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin kamu tahu, aku serius sama kamu." Emily tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga. Aku pilih kamu, Ardi. Apapun yang terjadi, aku nggak akan nyesel." Mereka terdiam sejenak, hanya menikmati kebersamaan itu. Meski masa depan masih penuh tanda tanya, mereka sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, keyakinan satu sama lain. Cinta mereka mungkin lahir dari pertemuan sederhana di sebuah kedai makanan. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, mereka belajar arti perjuangan, kesetiaan, dan keberanian menghadapi dunia yang menolak. Dan pada akhirnya, itu cukup. Tamat.